perkenalkan, kami dari kampus Institut kami ingin mempresentasikan dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan kami dari kelas pusat dan dosen kami, dosen pembimbing yaitu Ibu Faiza Julina, SPSI FH. Dan kami sini ada berempat. Saya Muhammad Rehan, Saya Hizkia Delon Tampilang. Saya Fahmi Abdillah. Saya Topan Arafi. Mari kita masuk ke inti materinya. Sini kami ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Konsepsi Wawasan Nusantara dan Integrasi Nasional. Jadi apa sih wawasan Nusantara itu? Jadi wawasan Nusantara itu adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan wilayah, bangsa, dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. selanjutnya ada pengertian dan hakikat wawasan Nusantara, yaitu ada dua, definisi dan hakikat. Yang saya jelaskan di sini ada definisi, yaitu wawasan atau wawas, artinya pandangan, tinjauan, cara melihat. Dan kedua, Nusantara, Nusa, dan Antara, yaitu artinya kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan ada dua samudra, yaitu India dan Pasifik. Cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan. Dan hakikatnya yaitu keutuhan dan kesatuan wilayah nasional dan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Diwujudkan sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Unsur dasar konsepsi wawasan Nusantara. Ada 3 unsur utama yang membentuk wawasan Nusantara. Yang pertama ada wadah, organisasi kenegaraan, suprastruktur politik, dan lembaga masyarakat infrastruktur politik. Yang kedua isi, aspirasi bangsa, cita-cita, dan tujuan nasional. Yang ketiga ada tata laku, interaksi antara wadah dan isi meliputi tata laku, batiniah, dan lahiriah. Selanjutnya ada kedudukan wawasan Nusantara. Yang pertama landasan ideal, yang kedua landasan konstitusional, yang ketiga landasan visional, yang keempat landasan konsepsional, yang kelima landasan operasional. Selanjutnya ada penjelasan tentang pluralitas dan integrasi masyarakat Indonesia. Jadi pluralitas adalah kondisi masyarakat yang beragam atau majemuk. Jadi di Indonesia disebut sebagai masyarakat plural karena memiliki banyak perbedaan. Antara lain bentuk-bentuk pluralitas di Indonesia adalah yang pertama ada satu suku bangsa, yang kedua ada agama dan kepercayaan, dan yang ketiga bahasa daerah, dan keempat ada budaya dan adat istiadat. Selanjutnya ada dampak pluralitas, yaitu keanekaragaman membawa konsekuensi positif dan negatif. Yang pertama ada dampak positif, yaitu memperkaya bahasa dan kearifan lokal, bentuk persatuan dan persamaan, melatih toleransi dan saling menghargai, dan terakhir menambah devisa atau wisata budaya. Yang kedua ada dampak negatif, yaitu potensi konflik sosial antar etnis atau agama, dan diskriminasi dan sentimen kesuku bangsaan, timbulnya individualisme dan egoisme, perpecahan akibat kurangnya toleransi. Pluralisme sebagai akar konflik. Akar masalah konflik adalah perilaku yang kurang adil yang memicu ketidakpuasan, bukan pluralitas itu sendiri. Faktor integrasi nasional. Yang pertama faktor pendorong, yaitu sejarah yang sama, keinginan untuk bersatu, cinta tanah air, konsensus nasional. Yang kedua faktor penghambat, masyarakat heterogen, wilayah NKRI yang luas, ketidakmerataan pembangunan, etnosentrisme, yaitu atau mengagungkan suku sendiri. Jenis integrasi. Yang pertama ada asimilasi, penggabungan budaya yang menghilangkan ciri khas asli. Yang kedua, akulturasi, penggabungan budaya tanpa menghilangkan ciri khas asli. Yang ketiga, normatif, terjadi karena keberadaan norma yang berlaku. Yang keempat, fungsional, terjadi karena adanya fungsi tertentu dari semua pihak. Contoh integrasi dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi ditanamkan sejak dini dari lingkungan terkecil. Yang pertama di keluarga, saling membantu, saling menghargai pendapat, patuh pada orang tua. Yang kedua di sekolah, yaitu menggunakan seragam, piket bersama, menaati peraturan, upacara bendera. Ketiga di masyarakat, pelaksanaan yang saling menghargai, sikap saling berbagi, tidak sombong. Integrasi nasional adalah upaya menjaga keutuhan NKRI bersemboyan pada Bhinneka Tunggal Ika.